Selamat datang di pertemuan kita hari ini. Kita akan membahas tentang strategi pengelolaan risiko di dalam sektor bisnis. Nanti kita akan menggunakan beberapa contoh perusahaan sebagai salah satu media untuk mendekatkan teori-teori yang akan kita jelaskan tentang strategi pengelolaan risiko secara lebih nyata. Ini adalah agenda pertemuan kita pada kali ini, di mana di bagian pertama saya akan membahas tentang proses bisnis inti dan bagaimana resiko itu melekat dalam pengelolaan proses bisnis inti. Dan kemudian kita akan coba mengambil studi kasus pada PT MTech untuk kita gali secara bersama bagaimana teori bisa kompatibel dengan kasus yang terjadi di PT MTech misalnya. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang implikasi dari kasus yang ada di PT MTech dengan pengelolaan tindak lanjut dari resiko di sebuah perusahaan, di mana ada salah satu aspek yang menarik, di mana ada aspek reputasi dan model bisnis yang mempengaruhi bagaimana pengelolaan risiko itu bisa lebih baik dalam pengelolaan ke depannya. Berikutnya kita akan membahas sedikit tentang konteks manajemen risiko. Nah, ini adalah proses bisnis inti atau core bisnis dari sebuah perusahaan secara umum. Jadi pengelolaan bisnis inti biasanya berbasis pada aspek pertama yaitu strategi. Nah, di sini ini yang disebut dengan perencanaan strategik atau strategic planning, ya. Bisa di orang sebutnya sering menyebutkan Renstra, jadi yang lebih strategis, lebih jangka panjang. Kemudian kita punya bagian kedua yang kita sebut dengan operasi, ya, di mana kondisi ini menggambarkan di mana organisasi kita berada saat ini. Sini membahas tentang operasi yang efektif dan efisien untuk menjalankan strategi serta bagaimana anggaran tahunan dalam mengimplementasikannya. Berikutnya, ini yang sedikit lebih operasional, yaitu kita membahas tentang taktiknya. Bagaimana organisasi mencapai tujuan, desain program, desain organisasi, dan seterusnya. Ini adalah taktik perusahaan untuk mencapai target-target strategis yang dicanangkannya. Nah, dalam perjalanannya, strategi yang kita punya, operasi yang kita jalankan, serta taktik bisnis yang kita lakukan, itu menghadapi kejadian di mana di sini resiko itu melekat dalam aspek kejadian ketika seluruh organisasi bergerak untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di bagian akhir, di bagian 5, kita akan membahas tentang bagaimana efektivitas hasil operasi organisasi tersebut. Nah, dalam konteks ini rekan-rekan, di sini kita akan melihat bagaimana di aspek strategi, disitulah pengukuran resiko itu dilakukan. Di aspek taktik, disitulah pengukuran resiko itu juga dilakukan. Nah, sementara di aspek event atau kejadian dalam pengelolaan perusahaan, disinilah kita perlu memperhatikan bagaimana resiko itu mungkin terjadi, sehingga tidak hanya membahas pada aspek pengukuran dan evaluasinya. Di sini adalah bagaimana kita merespon sebuah resiko. Ini yang materi yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam konteks ini kita coba mengambil studi kasus PT MTech atau PT Elang Mahkota Teknologi Terbuka. Nah, ini adalah PT MTech. Jadi PT MTech punya banyak anak perusahaan. Nah, yang paling terkenal, yang top of mind-nya
yang mungkin ada dalam persepsi rekan-rekan adalah SCTV, Indosiar, dan grup-grup penayangan hasil-hasil karya kreativitas dari rekan-rekan di MTech yang memproduksi karya-karya FTV, serial, dan seterusnya. Nah, ini adalah visi. Yang ini adalah bagian strategis. Bagian pertama di aspek strategisnya, di mana MTech punya visi di mana mereka akan berada. Rencana apa yang akan mereka lakukan? Mereka ingin menjadi penyedia hiburan dan informasi. Jadi ada dua, hiburan dan informasi terkemuka bagi masyarakat di Indonesia, dan pilihan utama dalam layanan pendidikan solusi informasi, komunikasi, serta teknologi. Nah, dalam kasus ini kita tidak akan membahas semua visi MTech. Kita hanya membahas bagian kecil dari visi MTech, khususnya di bagian awal, yaitu sebagai penyedia hiburan dan informasi. Mungkin fokusnya akan lebih banyak di hiburan misalnya. Nah, untuk mencapai visi tersebut, apa yang dilakukan? Mereka ingin mencapai misi senantiasa menjadi pilihan utama dalam penyediaan konten, membangun reputasi, penyediaan layanan terpercaya, ragam solusi lengkap dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nah, ini yang bersifat umum. Jadi baik di sisi lini bisnis utamanya, baik di lini bisnis hiburan informasi maupun dari solusi informasi dan komunikasi serta teknologi bagi masyarakat. Nah, kita kembali. Tadi yang kita bahas adalah di bagian satu ini, ya, di mana PT MTech dalam kasus ini memiliki arah tujuan organisasi di mana ingin menjadi penyedia hiburan dan informasi. Salah satu yang kita ambil, penyedia hiburan. Disitulah resiko mulai diukur. Ketika kita menetapkan visi, bagaimana resiko mungkin akan terjadi. Kita identifikasi resikonya, kita lakukan asesmennya, sampai kemudian kita siapkan rencana-rencana mitigasinya. Nah, di bagian selanjutnya kita akan coba menggali lebih dalam tentang sisi operasinya. Dalam konteks inilah kata kuncinya di mana organisasi berada saat ini. Seperti apa menjadi organisasi yang efektif dan efisien, khususnya dalam kasus ini MTech sebagai penyedia hiburan dan informasi bagi masyarakat. Nah, dalam operasionalisasinya PT MTech punya divisi media. Nah, divisi media ini yang menjadi tulang punggung upaya pencapaian visi, khususnya visi sebagai penyedia hiburan yang terbaik di Indonesia. Nah, dalam konteks itulah mereka punya 3 saluran televisi, SCTV, Indosiar, dan O-Channel. Nah, di sini teman-teman melihat SCTV merupakan yang paling luas cakupannya, share-nya, dan kemudian ada Indosiar dan kemudian O-Channel yang membahas tentang acara gaya hidup dan hiburan di masyarakat ibu kota. Nah, selain divisi media, seperti tadi divisinya itu visi dari MTech juga ingin menjadi yang terkemuka, yang cukup advance dalam penyediaan layanan telekomunikasi dan teknologi. Nah, di sinilah PT MTech punya divisi solusi dan divisi konektivitas. Namun dalam kasus ini kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas satu divisi media saja. Nah, jika tadi ini kita bahas adalah di bagian kedua, kita coba di bagian ketiga sekarang, di sisi taktik. Bagaimana MTech mengelola bisnisnya, desain program, manajemen proyeknya seperti apa. Ya, sebagai perusahaan dalam tanda kutip konglomerasi, taktik manajemen MTech
didukung atau disupport oleh banyak anak perusahaan-perusahaan di bawahnya. Secara umum, strateginya, taktikalnya ada dua. Mereka punya perusahaan-perusahaan yang berada di dalam unit produksi yang memproduksi konten. Ya. Produksi kontennya bisa bermacam-macam. Ya, teman-teman lihat ada produksi konten dalam bentuk serial, ada produksi konten dalam bentuk film, ada produksi konten dalam bentuk FTV. Ini adalah 4 dari sejumlah anak perusahaan PT MTech yang fokus untuk memproduksi konten. Dan konten ini tentunya tidak hanya ditayangkan di media penyiarannya saja, tapi juga akan diproduksi di luar media penyiaran atau akan ditayangkan di luar media penyiaran mereka. Nah, kalau teman-teman lihat, Cinema Art ini yang sering memproduksi serial atau dalam bahasa kita sinetron, sementara Screenplay ini rata-rata membuat FTV, Screen Cinema Film rata-rata membuat film layar lebar bioskop. Indonesia Entertain Produksi ini memproduksi atau menghasilkan sejumlah konser, pertunjukan, ya, dalam beberapa kegiatan yang nantinya produksi ini salah satu media penyiarannya adalah televisi-televisi yang berada di bawah divisi media MTech. Ada 3 televisi dan satu lagi adalah media penayangan video yang disebut dengan video.com yang kalau sekarang saingannya sama dengan Netflix, Hotstar, Disney Hotstar, dan Mola TV misalnya. Jadi atau RCTI punya sekarang RCTI Plus. Jadi ini adalah taktik bagaimana MTech mengelola perusahaannya, mengelola operasionalnya, bagaimana proyek-proyek atau manajemen proyek atau manajemen program itu dilakukan di khususnya pada divisi media. Nah, kasusnya, eventnya, resikonya apa? Bagaimana jika ada perusahaan yang tidak perform? Salah satunya misalkan ini adalah screenplay production atau screenplay. Rata-rata sebagian FTV yang dihasilkan oleh screenplay production hanya disiarkan oleh rata-rata ya, sebagian besar hanya disediakan oleh penyiaran dalam divisi media MTech saja. Jadi tidak disiarkan pada platform yang lain, pada televisi yang lain. Karena ternyata semua televisi punya strategi bisnis yang sama, yaitu dia memiliki anak perusahaan untuk memproduksi, dia memiliki anak perusahaan untuk menyiarkannya. Nah, ini aspek keempatnya, event yang terjadi. Dampaknya adalah tentunya ke kinerja perusahaan. Tidak semuanya, tapi divisi media, teman-teman bisa lihat secara detail kasusnya, bagaimana divisi media mempengaruhi fluktuasi pendapatan dari MTech. Kita lihat labanya terus menurun sampai dengan tahun 2019 justru merugi. Ini jadi catatan khusus. Nah, skema tadi memberi gambaran bagaimana proses bisnis inti ini bekerja. Jadi MTech punya strategi, MTech punya manajemen bagaimana operasionalnya, dia punya divisi media dan divisi media itu punya taktik untuk mendesain program dan seterusnya, tapi ada kejadian-kejadian kasus di mana segala hal resiko itu bisa terjadi dan kondisi itu berdampak terhadap kualitas kinerja
operasional dari perusahaan, khususnya yang paling bisa segera diidentifikasi itu adalah kinerja keuangan. Nah, dalam konteks inilah ketika kemudian kasus tersebut ada problem, ada risiko yang kita hadapi, maka kita perlu melihat salah satu alternatif solusinya itu perlu melihat komponen model bisnisnya. Nah, dalam komponen model bisnis kita punya customer. Jadi siapa produk kita? Oh, ternyata ultimate customer kita itu adalah penontonnya. Jadi produksi yang dilakukan oleh MTech melalui FTV dan seterusnya itu butuh media memang penyiaran, tapi ultimate goal-nya adalah hasil produksi tadi ditonton dan disukai oleh banyak orang. Kemudian yang paling penting ternyata adalah nilai dari penawaran offering perusahaan tersebut apa kepada ultimate customer-nya tentunya. Terus kemudian bagaimana resource-nya digunakan. Apakah kita akan memilih menggunakan artis-artis mahal atau kita menggunakan artis-artis yang lebih baru dengan bayaran yang lebih murah. Tapi yang perlu kita berikan catatan adalah seberapa perusahaan itu punya resilience atau ketahanan dalam ketika memilih suatu strategi. Dan dalam konteks inilah resiko itu melekat pada komponen-komponen bisnis ini ketika kita mencoba mengolahnya. Nah, salah satu teknik mengolah resiko tindak lanjut operasionalnya adalah melalui CSR. Nah, jadi ada dua hal yang diperoleh melalui CSR adalah pertama tentunya ini adalah bagian dari biaya. Tentunya ini merupakan hal yang menarik karena ini mengurangi bisa mengurangi pajak bagi perusahaan karena ini bagian biaya. Tapi ternyata CSR ini juga mempengaruhi reputasi perusahaan. Sambil dia memperbaiki health keberlanjutan dalam pengolahan HNS atau health and safety-nya, ternyata melalui skema CSR dia akan memperoleh dampak lain berupa reputasi yang lebih baik. Ketika perusahaan tersebut melakukan CSR dengan mengelola employee yang lebih layak, lingkungan pekerja yang lebih baik, maka skema CSR itu juga akan memberikan dampak berupa perspektif atau reputasi yang baik di mata pekerja. Customer pun demikian. Jadi ada value for money dalam berhubungan dengan konsumen. Jadi fokusnya adalah CSR-nya adalah value for money. Jadi bagaimana misalnya dalam kasus di MTech tadi, dia kalau teman-teman lihat misalnya seperti Inbox, Dahsyat dan seterusnya, itu ada keterikatan dengan konsumen yang dibangun. Di situ ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, termasuk environment, mengurangi dampak lingkungan, membangun komunitas. Nah, konteks inilah bagaimana CSR jadi menjadi salah satu strategi untuk mengurangi potensi-potensi risiko tadi. Jadi mengenai customer misalnya, community, ini sebagai bagian dari customer. Kemudian resources. Jadi dengan kita menggunakan CSR, maka sebenarnya kita menggunakan resources yang lebih hemat. Karena sekaligus kita membangun reputasi, tapi kita juga di sisi lain memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan resiko perusahaan. Ini adalah salah satu contoh rekan-rekan bagaimana upaya perusahaan mengurangi
resikonya. Oke, maaf. Oke, ya. Berikutnya, nah, namun ketika kita bicara tentang reputasi, selain CSR itu bisa meningkatkan reputasi, tapi juga berpotensi sebaliknya menjadi bumerang terhadap reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan reputasi perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini, yaitu ini yang disebut dengan case, capability, activity, standard, dan ethics. Jadi capability tentunya adalah seberapa jauh kita punya perusahaan punya kemampuan untuk menjaga reputasi perusahaan, dan seberapa realistis tujuan yang akan kita tetapkan untuk terjaga reputasinya. Misalnya MTech untuk menjadi perusahaan yang mumpuni di Indonesia. Ternyata dia punya banyak saingan perusahaan media yang lainnya. Meskipun demikian, media hiburannya ternyata saingannya cuma satu. Oke, berarti masih manajeble. Saingannya paling adalah MNC Group. Nah, kemudian kita lihat activity-nya. Bagaimana activity itu bisa stabil? Tentunya ada beberapa kegagalan resiko. Ya, tapi resiko kegagalan dalam bentuk oke, kita pakai artis yang baru, tapi bisa jadi keberterimaan publik terhadap artis itu tidak terlalu baik. Nah, seberapa proses itu bisa kita tetap jaga, kita tetap invest serial baru, tapi kita juga punya kemungkinan bahwa serial itu gagal, kita punya FTV baru, tapi kemungkinan juga ada FTV itu gagal, dan seterusnya. Dan tentunya kita harus punya standar, service dan support. Nah, pun demikian dengan integrity dan value. Jadi tentunya bagaimana artis-artis yang terlibat, yang kita gunakan sebagai ikon di dalam kasus MTech ini juga harus memiliki value dan integrity yang baik. Nah, konteks manajemen risiko adalah hal yang terakhir yang kita bahas, yaitu ketika kita sudah punya struktur yang tadi, dalam studi kasus tadi, kita punya struktur bahwa kita punya manajemen resiko, pengelolaan resiko terhadap sisi visi, sisi taktikal, sisi operasional, sampai dengan bahkan event kita punya strategi mitigasinya, ya. Kemudian upaya gitu kita lakukan, salah satunya adalah misalnya contohnya adalah dengan CSR, dan kita menjaga bahwa CSR itu memang benar-benar hanya untuk meningkatkan reputasi kita, karena kita mampu menjaga reputasi, maka yang perlu kita lihat adalah konteks manajemen risiko dalam perusahaan tersebut. Nah, sejauh mana arsitektur risiko yang kita miliki, seperti pada diskusi-diskusi sebelumnya. Jadi kita perlu membangun strategi risiko dan standar pengelolaan risiko. Jadi seperti apa? Jadi seperti apa standar pengelolaan risiko ketika ada kasus-kasus atau event-event yang terjadi yang itu tentunya buruk bagi perusahaan. Dan bagaimana implementasi SOP risiko tersebut? Apakah semua orang itu punya pengetahuan atau punya awareness yang sama dalam mengimplementasi SOP risiko? Dan yang terakhir adalah audit kepatuhan terhadap SOP risiko. Hal ini yang perlu kita terus gali, yang kita harus pastikan, dan salah satu caranya yaitu kita lakukan melalui audit. Jadi untuk memastikan apa SOP yang kita sudah bangun dengan baik itu apakah dapat berjalan dengan benar, apakah semua orang menjalankan SOP itu dengan baik. Baik rekan-rekan, ini adalah pertemuan kita tentang strategi risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya tentang manajemen risiko. Bye.